Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Jumat, bagaimana kabarnya kalau Jumat? Alhamdulillah sehat. Untuk program-program sekolahnya berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah Pak. Di sini programnya sedang Yang saya Pak Jumat, sebelumnya saya minta maaf mengganggu waktunya. Di sini saya sebagai calon guru penggerak anak-anak disabilitas ingin memberikan beberapa pertanyaan sebagai wawancara kepada Pak Legiman selaku Kepala SDN 2 Dorokayung, yaitu dalam hal dilema etika atau rujukan moral. Yang mana dilema etika itu ada suatu kasus kebenaran, kemudian kalau rujukan moral itu ada satu kasus yang satu benar, yang satu salah. Itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memberi informasi mengenai dilema etika atau rujukan moral yang ada di SDN 2 Dorokayung. Yang pertama, bagaimana atau apakah Bapak ini pernah menemukan masalah atau kasus-kasus tentang dilema etika atau rujukan moral di SDN 2 Dorokayung? Kalau ada, mohon untuk diceritakan secara singkat. Alhamdulillah Pak. Untuk di SD kami, SD 2 Dorokayung, belum pernah kami temukan. Apalagi kami di sini sudah baru sekitar 2 tahun, sehingga tidak menemukan hal-hal semacam itu. Ya, entah kalau dulu semenjak saya kesini saya tidak pernah menemukan hal semacam itu. Karena apa, di sini itu sudah dibagi dengan sendiri-sendirinya. Misalnya tugas ini sudah dibagi daerahnya siapa, sehingga di sini tidak mengalami kendala atau konflik dalam hal semacam itu. Tapi seandainya ada ya kita menggunakan penyelesaiannya menggunakan jalan kekeluargaan. Misalnya kita panggil, kita tanyakan benar atau tidak. Kalau dia mengatakan benar, dia siap menjadi atau tidak. Jadi seandainya ada, ya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Cuma alhamdulillah kebetulan di sini tidak ada masalah. Kemudian bagaimana Bapak jenengan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tentang apabila ada kasus-kasus tentang dilema etika atau rujukan moral, apakah jenengan langsung memberikan suatu hukuman atau memberikan seperti nasihat atau seperti apa nih, untuk dijelaskan? Kebetulan Pak, di sekolah kami itu menerapkan sistem dengan adanya transparansi dan koordinasi, sehingga bila mana ada masalah, ya itu kita selesaikan secara bersama-sama, ya berkoordinasi dengan teman. Jadi kita sebagai kepala di sini itu istilahnya hanya fasilitasi, ya, penyelesaian tetap yang bersangkutan, ya, tetapi kami berkoordinasi dengan misalnya dengan yang bersangkutan. Makanya di sini sifatnya transparan dan koordinasi. Bila mana ada masalah apa saja selalu disampaikan, sehingga Pak, kawan-kawan banyak yang tahu. Begitu juga seandainya ada Pak, nah, dalam penyelesaian masalah ini seandainya ada, saya harus cepat-cepat menyelesaikan Pak, tidak menggunakan jadwal atau apa. Karena kalau menggunakan jadwal nanti malah terbengkalai, bahkan mungkin lupa. Jadi seandainya kok menemukan suatu masalah jadi semacam itu, maka setelah pelajaran selesai, anak-anak pulang, maka masalah itu kita selesaikan bersama-sama. Intinya diselesaikan dengan bersama-sama, ya. Nanti hasilnya juga bisa maksimal efektif. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur yang spesifik seperti apa yang mungkin Bapak ini lakukan supaya menyelesaikan satu masalah tentang dilema etika atau rujukan moral? Di sini Pak, ya, dalam menyelesaikan semacam ini, permasalahan ini, biasanya ya kami selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan. Karena apa, di antara kawan-kawan kemungkinan kita sendiri ini tidak paham, tetapi kawan-kawan lebih paham, ya Pak. Jadi
pemahaman ini bukan karena berdasarkan dari usia, dari yang muda mungkin malah lebih canggih lagi daya pikirnya. Maka dari itu bila kami menemukan suatu masalah, kami selalu berkomunikasi, berhubungan dengan kawan-kawan. Jadi di sini itu DSD 2 Doropayung selalu mengutamakan kebersamaan, koordinasi dan musyawarah. Intinya ketika langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu ya dengan menemukan atau membuat dulu kami saling berkoordinasi, sharing-sharing gitu Pak. Lalu selanjutnya hal-hal apa yang selama ini mungkin panjenengan anggap efektif atau yang paling tepat, langkah-langkah yang paling tepat dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia etika atau juga Pak. Di sini Pak, dalam menyelesaikan yang lebih cepat itu, ya misalnya kita akan mengadakan apa? Contohnya kemarin Pak ya, kita akan mengadakan kegiatan Maulid Nabi. Nah, ini kita kumpulkan dengan bersama-sama Pak. Setelah itu, bagaimana kita adakan Maulid Nabi? Akhirnya Bapak Ibu ada yang usul dari sini Pak, dari sini, biayanya bagaimana? Nah, bagaimana kalau kita umrah bersama Pak? Nah itu seperti itu Pak. Jadi di sini lebih efektifnya yaitu Pak dengan musyawarah dengan kawan-kawan, dan alhamdulillah setiap kegiatan di SD 2 Doropayung ya berjalan dengan lancar dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Berarti intinya melibatkan masyarakat. Iya Pak, itu malah yang lebih penting lagi. Jadi seandainya kita mengadakan kegiatan, contohnya tadi Maulid Nabi, bahkan panitianya itu dari masyarakat. Apa yang dibawa anak-anak, masyarakat yang menentukan Pak. Atau nanti masyarakat dibentuk panitianya. Setelah itu panitia melaksanakan kegiatan. Enaknya dibuat apa? Caranya bagaimana? Itu kami serahkan pada ketuanya atau panitianya Pak. Kita hanya mengkoordinasi, bagiannya memfasilitasi tempatnya, tetapi semua kegiatan, bahkan yang menyusun kegiatan itu panitianya sendiri. Kalau di sini seperti itu. Begitu juga seandainya kita mau mengambil Maidul Kasana atau yang bicaranya Pak ya, itu biasanya nanti juga musyawarah. Enaknya siapa? Cuma di SD sini kebetulan Pak, setiap hari habis kegiatan, orang tua ini selalu usul Pak, besok untuk tahun depan ini ya, untuk tahun depan ini. Saya juga tidak berani dananya seperti itu Pak. Terus gampang Pak. Nah kalau di sini enaknya. Begitu juga Pak di sini. Kalau mengadakan kegiatan itu tidak hanya wali murid, semua masyarakat bisa berbantu, bisa berdiri semua. Itu di sini seperti itu Pak. Sehingga Pak ya kita sambil berpromosi sekolah Pak, istilahnya seperti itu untuk menarik atau memikat dari masyarakat. Karena sekarang masyarakat itu lebih pandai, makanya dia akan menilai sendiri bagaimana apa hasil dari sekolah tersebut. Maka dari itu kami selalu melibatkan masyarakat umum, tidak hanya wali murid Pak, ya, masyarakat umum. Nah, itu kalau di sini seperti itu. Terima kasih. Paling efektif ya, sama mungkin sehingga masyarakat bisa paham mengerti sendiri tentang prestasi-prestasi di SD 2 Doropayung ini. Lalu mungkin ada hal-hal yang menjadi tantangan terberat dari Pak dalam mengatasi kasus-kasus di rumah etika atau kejujuran moral. Bisa diceritakan? Ya itulah Pak. Kalau di sini tantangan dalam kegiatan moral itu kalau di kami itu jarang ada Pak. Karena dari sini saya itu selalu menanamkan pada anak-anak dari mulai pagi. Kalau di sekolah itu masuknya kan jam 7 kurang seperempat baru masuk Pak ya. Tetapi untuk SD kami itu jam setengah 7 Pak. Anak-anak setengah 7 sudah masuk semua. Nah, begitu juga saya jam 6 sudah ada di sekolah, nanti nyetel sholawatan. Habis itu nanti jam setengah 7 bersama-sama membaca Yasin, terus Asmaul Husna dilanjutkan dengan sholat duha. Itu kalau hari biasa. Sedangkan untuk hari Jumat kita mengadakan takbiran. Setelah itu ada Maidul Hasanah 5 menit atau 10 menit Pak untuk menanamkan anak-anak lah, tinggal laku anak-anak. Nah,
sehingga hal di sini itu masalah problem tingkah laku lah itu agak tipis Pak. Maka dari itu kami menanamkan hal semacam itu. Jadi pagi Bapak Ibu guru sudah menunggu begitu sambil jabat tangan dengan anak-anak. Setelah itu anak-anak masuk, yang piket-piket, yang tidak piket langsung masuk ke musola Pak. Nah itu. Sedangkan kegiatan untuk membacanya Yasin itu giliran Pak. Kelas 4 1 minggu, kelas 5 1 minggu, kelas 6 1 minggu. Jadi kami mulai dari kelas 4 untuk membaca Yasin. Sedangkan untuk kelas 1 dan kelas 2 kalau pagi, kalau siang Pak ya, pulangnya itu ditambah setengah jam. Harinya ditambah setengah jam digunakan untuk apa itu belajar yang benar. Nah, itu. Jadi kami menerapkan sekolah kami terapkan berbasis akademis lah kami. Supaya apa? Tujuannya hanya untuk menanamkan sikap-sikap anak ini supaya tidak terlalu liar. Tujuannya seperti itu. Artinya program-program di sekolah ini sudah sesuai dan tantangannya hanya tipis sekali Pak. Ya. Siswa terbiasa dengan karakter-karakter yang bersifatnya religius. Di sini kan sistemnya gini Pak. Seandainya ada anak terlambat, kok datang terlambat, maka anak ini harus sholat sendiri. Tetapi anak-anak setelah keluar baru sholat. Nah makanya dia jarang terlambat. Begitu juga kalau di dalam musola Pak, kok baca Yasin, kok sampai dia yang rame, maka mic-nya saya berikan pada dia. Walaupun tidak bisa harus menggunakan mic. Nah itu karena apa? Ya supaya untuk menjaga ketertiban anak, supaya tidak berbicara sendiri-sendiri. Nah, di sini seperti itu. Juga melatih mental Pak. Iya. Kemudian selanjutnya apakah Pak Gimana ini dalam menyelesaikan masalah-masalah terutama ketika ada dilema etika atau pendidikan moral itu dibuat jadwal atau runtutan susunan kegiatan waktunya mungkin setelah sekolah ataupun sebelum sekolah ataupun langsung ketika ada masalah diselesaikan. Ya gini Pak, untuk bila mana ada kejadian semacam itu kami rencanakan atau kami program atau kami buat yaitu setelah pelajaran selesai biar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Karena apa? Anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran atau ilmu pengetahuan. Seandainya kami selesaikan langsung, nanti anak yang lain kasihan, merasa dirugikan. Maka dari itu, seandainya ada hal semacam itu, kalau tidak jam istirahat, ya kita gunakan setelah pelajaran selesai. Biasanya kami untuk melaksanakan kegiatan semacam itu, pembelajaran selesai. Pembelajaran selesai, anak-anak sudah pulang, Bapak Ibu dulu kumpul semua, dan kita bahas, kita mungkin bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang biasa sekali. Kemudian adakah mungkin faktor pendukung dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan yang tepat dari Pak Gimana ini? Mungkin dari gurunya atau orang tua atau dari yang lain? Nah, kebetulan Pak, kalau di sini yang membantu dalam kegiatan semacam ini Bapak Ibu guru juga banyak, yang senior di atas saya juga masih banyak. Ya, begitu juga masyarakat di sini selalu antusias Pak, ikut membantu. Bahkan seandainya ada apa saja Pak di SD sini Pak sampai dirasani masyarakat, maka dia akan melapor Pak. Nah itu melapor tidak hanya bertemu Pak, kadang dia WA, Pak ini ada kabar ini. Nah, Pak anak ini kok gini. Nah seperti itu Pak. Nah kebetulan di sini masyarakat dan wali murid itu sudah apa Pak istilahnya saling peduli. Ya tidak hanya komite Pak di sini, jadi masyarakat juga saling membantu. Nah itu jadi kalau ada masalah apa saja, sehingga kami lebih tahu sebelumnya Pak. Karena apa? Dari masyarakat sendiri sudah memberitahu. Bahkan Pak, itu ada kalau misalnya anaknya di sekolah mengalami gini, datang ke rumah saya sendiri Pak. Datang ke rumah saya, Pak ini anak saya gini, mohon untuk diberi bantuan gini, supaya tidak ketinggalan dalam hal pembelajaran. Nah semacam itu Pak. Jadi kebetulan di sini selama saya di sini kurang lebih 2 tahun sudah banyak yang datang ke rumah. Ya kemungkinan entah dekat atau gimana saya juga tidak tahu karena hanya beberapa kilo sudah sampai Pak. Jadi sering datang ke rumah saya dan memberitahu Pak. Anaknya misalnya di rumah Pak, anaknya
Pak, anak saya ini udah mau belajar kok, sukanya main HP saja. Nah itu dia laporkan sama saya, sehingga nanti saya di sekolahan, setelah pembelajaran selesai saya panggil ke sekolah, ke kantor, saya tanya. Nah, pura-pura saya tidak dikasih tahu orang tuanya, Pak, padahal dikasih orang tuanya. Saya pura-pura, kamu kok tahu? Ya tahu. Nah, sehingga dikira saya punya sesuatu, padahal tidak punya. Padahal orang tuanya sendiri yang cerita. Nah, itu enaknya di sini itu Pak, antara kepala sekolah, guru dan masyarakat saling terbuka dan saling membantu, sehingga itu untuk mengalami kesalahan agak minim lah Pak. Nah, seperti itu. Terima kasih, mungkin juga bisa jadikan pengalaman untuk saya sendiri Pak. Ya. Kemudian yang terakhir dari perbincangan kita dari awal sampai akhir tadi, mungkin ada pembelajaran atau yang bisa direfleksikan dari Bapak yang bisa diambil dari percakapan tadi, dari masalah-masalah mungkin yang ada, lalu minimalisir dalam mengambil keputusan yang tepat, lalu ada faktor pendukung, penghambat dan sebagainya. Mungkin ada yang disampaikan oleh Pak. Ya, intinya gini Pak, bila mana kita menghadapi suatu masalah, jangan terlalu tergesa-gesa untuk mengambil keputusan atau untuk vonis ya. Makanya kita harus klarifikasi dulu ya, kita rembuk bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, kalau bisa kita tanyakan pada masyarakat ya, sehingga kita untuk mengambil keputusan itu Pak tidak mengalami kesalahan. Karena kalau kami sampai mengambil kesalahan kok salah, maka akan membahayakan pada anak itu sendiri Pak. Mungkin petak mentalnya yang lemah atau down atau gimana. Maka dari itu saya berpesan pada Pak Fadil selaku calon guru penggerak, bila mana menyelesaikan suatu masalah jangan tergesa-gesa, harus diteliti dulu, didata dulu, setelah itu dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan Bapak Ibu guru yang lebih senior atau yang lebih pengalaman ya. Setelah itu baru kita rebut bersama-sama, nah, baru diselesaikan. Sehingga apa? Untuk mengurangi kesalahan kita dalam mengambil keputusan. Dan begitu juga Pak, kita sebagai pemimpin, Pak Fadil sebagai calon pemimpin ya, jangan sekali-kali mengambil keputusan sendiri. Karena apa? Resikonya bumerang buat kita sendiri. Maka dari itu kalau mengambil keputusan lebih baik kita tawarkan. Nah, sehingga apa? Bila mana program itu, keputusan itu tidak berhasil, maka semua merasa bersalah dan harus bertanggung jawab, gitu Pak ya. Tapi kalau kita sendiri harus gini, nah kalau tidak berhasil, salahmu, kamu yang menentukan diri. Nah, maka dari itu saya pesan sama Pak Fadil, bila mana sudah menjadi kepala sekolah, penggerak, maka koordinasi dan transparansi harus tetap dijaga supaya apa Pak, kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Kuncinya hanya itu Pak, dalam hal pemimpin sebenarnya hanya itu. Terima kasih sekali Pak Giman atas sharing-sharingnya, sehingga saya mendapatkan ilmu dan pengalaman yang luar biasa dari Bapak selaku senior yang banyak sekali pengalaman yang didapat ya, kepala sekolah yang luar biasa, dan juga dari sekolah yang berprestasi juga di SDN 2 tahun ini. Terima kasih atas waktunya dan sharing ilmu pengalamannya Pak Giman. Dari saya Pak Fadil sebagai calon guru penggerak angkatan 9, mohon maaf apabila ada kesalahan berkata maupun berlaku yang kurang berkenan di hati panjenengan dan seluruh guru di sini. Saya tadi dari awal sampai akhir, mohon maaf sebesar-besarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga Pak ya, saya juga minta maaf bila mana ada kekurangan, kesalahan dalam saya dalam mengambil pembicaraan tadi Pak Faisal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya doakan semoga Pak Fadil lebih sukses dari saya. Amin. Matur suwun Pak, gimana ini?